tasawur, tasyabuh, ya, gak karu-karuan. Padahal yang diklaim dicantoli oleh Imam Ahmad Al-Muhajir itu namanya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, seorang insinyur perminyak tanahan, ya. Kalau ada sekali lagi yang menggugat keabsahan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari mana referensi Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Ya, dari kitab sebelumnya, Tadhibul Ansab, Al-Majdi, ya. Terus kitab Muntaqilatut Thalibiyah ini. Untuk PDF-nya Muntaqilatut Thalibiyah sudah kami sertakan di haizin.com di bawah video kita. Kitab Muntaqilatut Thalibiyah, nanti halamannya bisa beda. Kalau di PDF nanti jenengan buka halaman 134 sama 160. Kalau yang kitab versi cetakan aslinya ini beda dengan versi PDF-nya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, ya. Kami belum sempat untuk memutolaahnya lebih lanjut, lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan se-Indonesia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami cintai, yang kami sayangi para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, salam dan diiringi dengan doa untuk panjenengan semua. Semoga senantiasa setiap detik, menit, jamnya, hari, bulan, dan tahunnya senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya. Tak lupa kami juga mohon bantuan doa dan restu pangestunya. Semoga setiap pengajian, baik yang live ataupun yang rekaman, senantiasa diberikan kelancaran, tiada halangan. Kita niat bersama untuk bertolabul ilmi, intasyarul ilmi, silaturahmi via udara ini, sekaligus untuk menggapai utamanya yaitu ridho ilahi. Semoga setiap kali pertemuan yang kita jalani ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat untuk menambah kualitas ibadah kita kepada ilahi Rabbi. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, malam hari ini kita akan mengkaji kitab Muntaqilatut Thalibiyah, kitab yang menerangkan tentang perpindahan keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana kitab Muntaqilatut Thalibiyah ini lebih tua daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang selalu ditolak oleh habaib dan muhibbinnya dengan alasan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu mengambil rujukan dari mana. Kok bisa mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu cuma 3?
Padahal menurut mereka sebenarnya ada lebih dari 3 alias 4. Ini dapat kita sanggah dengan kitab Muntaqilah. Asy-Syajarah dan Muntaqilah ini tidak terpaut jauh jaraknya, sehingga kita bisa menverifikasi sumber dari mana ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah selain dari Muhammad. Kalau di kitab Tahribul Ansab Al-Ubaidili, begitu juga Al-Majdi, jelas menyebutkan sampel satu anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat. Di abad kelima, Ibnu Toba dalam Muntaqilatul Thailibiyah, yakni Abi Ismail Ibrahim bin Nasr Ibnu Toba menjelaskan sudah di daerah-daerah di mana keturunan Imam Ahmad Al-Abbah berada. Namun alangkah lebih baik sebelum kita memasuki inti materi, terlebih dahulu ada berita yang masih kurang bisa kita terima tentang rencana khaulnya Mbah Sayyid Ali Rahmat, Mbah Sunan Ngampel Dento, yang akan terselenggara besok tanggal 22, rangkaiannya sampai beberapa hari setelahnya. Ketua Yayasan Pengurus Masjid Sunan Ampel dan makbarohnya itu masih tuli dan buta gara-gara ada yang menikahi perempuan dari kalangan Habaib Alawi sana. Kalau sudah disodori, disuguhi dengan wanita, harus kelepek-kelepek saja. Sudah saya ingatkan berkali-kali, mata kalian buta, wahai kiai, nggak mendengar perjuangan kami selama ini. Toh walaupun di acara pengajiannya yang ngisi pematerinya bukan dari kalangan Ba'alawi, tetapi yang tahlilnya itu kan ada juga ceramahnya, berasal dari habaib sekitar sana. Pasuruan malah, 2 habaib yang dilibatkan dari Pasuruan. Moto panjenengan boten ningali. Kiai-kiai yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Duriyah Mbah Sayyid Ali yang ada di Lamongan, di mana-mana itu libatkan. Kalau saya jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Sejak dulu saya itu menghilang, nggak kepingin ya rebutan, ngisi-ngisini. Karena Mbah Sunan Ampel itu bukan milik Duriyah Mbah Sunan Ampel saja, tetapi milik semua umat Islam, bahkan selain umat Islam juga di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Apa kata dunia? Sekelas makbarah Mbah Sunan Ampel saja belum selesai. Karena ini saya malu, gegeran dengan para pengelola makam, tua ketakmiran Masjid Agung Sunan Ampel di sana. Malu, gegeran itu malu. Oke, saya terima, urus amanah ini sebaik-baiknya, tetapi jangan mengundang Habib satupun juga. Libatkan kiai-kiai kampung itu loh. Kiai-kiai yang ada di sekitar sana itu umbruan. Libatkan yang ada di Nyamplungan, ya, dari daerah Sidotopo, ya, terdekat. Kalau nanti ceramahnya Habib masih nyentuh tentang keabsahan nasabah Alawi, ya rencana memang ya jelas diakui Mbah Sayyid Ali Rahmat itu sebagai Ba'alawi. Lah kiai ya dulunya Gus Ubed di sana itu ya nggak mengerti, masih buta hati. Ngaji yo mana lah, ngaji yo mana. Ini tambah bebani perjuangan ini. Ora iso bantu, ora iso ngewangi, tambah ngriwui. Hapus semua. Habib-habib Ba'alawi itu, kok nggak ada kiai-kiai kampung yang bisa memimpin tahlil kah di seluruh Surabaya ini?
memalukan pelatih. Di sini silahkan habaib-habaib untuk mengelola makam dari leluhurnya sendiri. Yang ada di Gubah sana itu. Nggak perlu ngurusin Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel itu bukan Mbah Alawi Kiai. Berkali-kali sudah saya ingatkan secara pribadi. Masih ngengkeli itu. Ya goro-goro wanita ini. Goro-goro wanita. Ini memalukan, memilukan. Kami masih belum berhasil untuk merobohkan penutup makam nisan aslinya Mbah Said Ali, malah tambah ditambahi. Oke, yang untuk ceramah agama pada puncak hallnya itu dari Yai Tambak Beras ya, Darul Ulum Jombang sana, ya nggak apa-apa. Di mana-mana sepenting nggak Alawi, itu saja. Ambilkan dari Madiun, kiai dari Tuban, kiai dari Bojonegoro, pakai kiai-kiai lokal lah. Ya kiai pribumi saja. Karena apa? Nanti isinya membahayakan umat. Umat tidak mampu untuk menfilter, menetralisir informasi yang mereka terima dari Pak Alawi sana. Ya ini harus diantisipasi oleh kita bersama ya. Ini mukadimahnya, mohon maaf mukadimah karena saya sendiri yang merasa malu dengan kawan-kawan seperjuangan kita ya. Semuanya gara-gara wanita, bisa dilemahkan, melemahkan segalanya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Kita kembali masuk ke materi tentang anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Al-Abah An-Nafat itu gelar asli Imam Ahmad, bukan Al-Muhajir. Gelar Al-Muhajir itu baru ada setelah 799 tahun meninggalnya Imam Ahmad. Dikutip dalam kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Zain Al-Habsyi. Ini jelas tidak sama jika kita mencari persamaannya itu sulit menemukannya. Karena Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat dengan Imam Al-Muhajir itu beda. Tetapi mencoba untuk disamakan. Yang akhirnya ya begini ini. Tasawur, tasabuh, ya. Gak karu-karuan. Padahal yang diklaim dicantoli oleh Imam Ahmad Al-Muhajir itu namanya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Seorang insinyur perminyak tanahan ya. Kalau ada sekali lagi yang menggugat keabsahan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari mana referensi Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya? Dari kitab sebelumnya. Tadhibul Ansab Al-Majdi ya. Terus kitab Muntaqilatut Thalibiyah ini. Untuk PDF-nya Muntaqilatut Thalibiyah sudah kami sertakan di haizin.com di bawah video kita. Kitab Muntaqilatut Thalibiyah, nanti halamannya bisa beda. Kalau di PDF nanti jenengan buka halaman 134 sama 160. Kalau yang kitab versi cetakan aslinya ini beda dengan versi PDF-nya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Kami belum sempat untuk memutolaahnya terlebih lanjut, lebih dalam. Intinya masuk ke bagian huruf ro. Karena sesuai dengan yang ada di dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah, wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibu min salasati banin. Muhammad Abu Ja'far bin Roy. Kita cari kota Roy. Roy itu Iran, Teheran. Di daerah ibu kota Iran sekarang, Teheran. Roy. Jadi kita cari daerah Roy. Perpindahan keturunan dari Imam Ahmad Al-Abah khususnya halaman 160, hampir sama seperti PDF-nya. Ini yang Muhammad. Halaman 160 untuk versi cetaknya. Birroy.
di daerah Roy, Teheran, Iran sekarang. Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Jadi Muhammad persis seperti yang ditulis oleh As-Sajarah Al-Mubarakah. Ibnu Isa, ya Isa Ar-Rumi, bin Muhammad Al-Akbar, ya Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi, akibu Muhammad Ali dan Husain. Jadi Muhammad yang ada di Roy ini keturunannya juga ada yang bernama sama seperti beliaunya, dan bahkan saudara-saudaranya, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini jelas menyebutkan Muhammad berdasarkan catatan yang ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab dan kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Abad ke-5, sama-sama abad ke-5, cuma tuaan Tahdhibul Ansab, lebih tuaan, ini sezaman juga dengan Al-Majdi Al-Umari. Jadi di halaman 160, di daerah Roy, Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Nanti panjenengan semua buka bersama di PDF-nya. Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, akibu Muhammad wa Ali dan Husain. Jadi jelas di daerah Roy sama, tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Fakhrur Razi dengan Imam Abi Ismail Ibrahim bin Nasir ibnu Toba-Toba. Marga ibnu Toba-Toba itu keturunan dari Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi marga Toba-Toba itu banyak, termasuk Abnaul Imam. Sekarang sudah untuk Roy, daerah Roy, Teheran, Iran sudah. Sekarang kita cari di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Halaman 134. Coba kita meluncur ke halaman 134. Kalau nggak 134 ya beda nanti dengan versi cetakannya. Sebentar. Roy. Nah, ini ngaji bersama asli tanpa rekayasa. Ramallah itu tepi barat. Kalau Gaza beda. Ramal, tapi keturunan dari Imam Ali, ya ini halaman 146, mohon maaf. Nanti dibuka halaman 146. Birramlah, di daerah Ramallah. Ali bin Ahmad An-Nafat. Kita merujuk ke kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Wa Ali birramallah, pas. Wa amma Ahmad al-Abah fa'akibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far birroy, tadi sudah. Wa Ali birramlah, di daerah Ramallah. Ini Ali bin Ahmad An-Nafat bin Isa al-Akbar bin Muhammad al-Kabar akibu Muhammad. Jadi Imam Ali, ya, bin Ahmad al-Abah An-Nafat itu memiliki anak yang bernama Muhammad. Dan bahkan ketika kita merujuk pada kitab Ansabul Al-Syair Al-Arabiyah min Najafil Ashraf, itu ada keturunan dari Sayyid Adnan yang ada di Baghdad, Irak. Jadi setelah beliau Imam Ali atau Sayyid Ali bin Ahmad An-Nafat ini berada di Ramallah, juga menurunkan anak-anak yang hijrah kembali ke daerah Baghdad, ya, daerah Roy, yang ada di daerah Basrah dan lain sebagainya, menyebar kemana-mana. Tapi tidak banyak dicatat, ya, setelah abad-abad 7, 8, 9, 10, ya, yang lebih gencar dicatat itu justru malah keturunan dari Abdullah yang diubaidilahkan, yang dipalsukan itu. Jadi Ramallah, halaman 146, Muntaqilatut Thalibiyah. Sekarang yang Husain di mana? Husain di sini tidak dicantumkan, karena di sini ada penyebutan dari As-Sajarah Al-Mubarakah Al-Imam Fakhrur Razi,
Wahtalato nasabu waladil Husain hadza biwaladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Jadi campur. Nyambur itu ya bisa juga karena pernikahan, ya, persilangan hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Wal Husain akibuhu bini Sabur di daerah Naisabur. Wal Husain, jadi ada 3, tidak ada tambahan lagi setelah 3 ini. As-Syajarah Al-Mubarakah ini sebenarnya ditulis pada tahun 597 Hijriah. Kalau Muntaqilatul Thalibiyah ini tahun 471 Hijriah. 471 Hijriah, ini 597 Hijriah, lalu setelah itu tidak ada lagi catatannya. Semisal Al-Asili misalkan, ya, Al-Fakhri, ya, tidak ada catatan yang lebih dari Muhammad. Husainnya nggak ada. Lah Husain ini kenapa kok di Muntaqilatul Thalibiyah tidak mencatatnya? Ya karena memang tercampur. Wahtalato nasabu waladil Husain hadza. Jadi anaknya tercampur, nanti kena cucunya, ke cicitnya, ke canggah, ke waringnya dan seterusnya, itu nyambur dengan keturunan dari Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani. Sama-sama dari jalur Ali Al-Uraidi, bukan dari jalur Musa Al-Kadzim. Jadi ini nanti kalau As-Syajarah Al-Mubarakah sudah pernah ya, As-Syajarah Al-Mubarakah kita bagikan. Nanti kalau mungkin perlu untuk melengkapi ya kami tambahi setelah Muntaqilatul Thalibiyah, di bawahnya ada lagi As-Syajarah Al-Mubarakah. Nanti kami sertakan juga. Ya biar nanti untuk perbandingan. Kenapa kok tidak disebutkan nama Husain? Karena wahtalato nasabu waladil Husain hadza biwaladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Ini di halaman 127 As-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Thalibiyah lil Imam Fakhrur Razi. Kitab As-Syajarah Al-Mubarakah sudah ketinggalan zaman, karena di dalam kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain juga menyebutkan doa terhadap Syiah Imamiyah yang ke-12 imamnya, yakni Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mathalibul Aliyah. Nanti kami bahas pada tema yang lain. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, inilah yang menyebabkan tertolaknya Abdullah yang dirubah menjadi Ubaidullah ya oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Tidak ada catatan selama 650 tahun dalam kitab nasab. Kalau di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena hanya sekedar sejarawan mencatat adanya laporan, ya, tidak memverifikasi sedemikian rupa seperti halnya seorang pakar nasab atau nasabah. Jadi disambung, dipaksakan sambung menyambung tetap tidak bisa, karena apa? Terputus, sepi sunyi, tidak ada ceritanya, tidak ada catatannya. Mulai dari Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, ya, terus Muntaqilatul Thalibiyah ini, bahkan nanti kalau saya carikan kitab-kitab yang lain ya, Maqatilul Thalibin ada lagi juga. Tidak ada Abdullah itu tidak ada. Apalagi Ubaidullah, Abdullah saja nggak ada. Abdullah ya pertama kali dicatat oleh Al-Janadi, tapi Al-Janadi bukan nasabah, seorang mu'arrikh saja beliaunya ini. Ya, di As-Syajarah Al-Mubarakah ini masih jelas ya menggambarkan berapa jumlah dari anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir itu, yakni wa amma Ahmad Al-Abah fa aqibu min thalathati banin Muhammad Abu Ja'far bir Roy wa Ali bir Ramlah wal Husain aqibu bini Sabur wahtalato nasabu waladil Husain. Nah, ini alasan kenapa di dalam kitab Muntaqilatul Thalibiyah tidak disebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Husain, ya karena tercampur itu untuk membedakan ya sulit. Ya akhirnya tercatat di situ cuma 2. Lah yang jelas kan di As-Syajarah 3.
Setelah As-Sajarah 602 wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada catatan yang lain yang menambahi dari 3 jumlah ini. Wa amma, terus lalu dijawab fa, ya. Jawabnya adalah fa. Fa-nya ini ada 3, ya. Ada 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Nanti kalau masih ada yang bantah lagi, itu kan hanya catatan saja, yang belum tercatat belum tentu tidak ada. Nah, akhirnya itu alasan utamanya itu pasti itu saja. Lawang tidak ada kok ya diada-adakan, itu bagaimana? Kalau tidak ada, hanya terpaut 50 tahun lah, 1 abad mungkin ya, itu bisa diterima. Lah kalau terpaut lebih dari 3 abad, 4 abad, itu ya nggak bisa. Ya, pertama kali yang menulis Abdullah bukan Ubaidullah adalah An-Nafkah Al-Ambariyah. Itu pun An-Nafkah berdasarkan Al-Janadi juga, ya berdasarkan cerita-cerita dan tidak sesuai dengan klaim-klaim runtutan urutan nama-nama yang disodorkan oleh Ba'alawi, para leluhurnya Ba'alawi. Yang murni, yang asli menyebutkan Abdullah, dan ada cucunya yang anaknya, ya ada cucunya. Nah, itu kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Para pemirsa dan pendengar semua, mungkin ada yang bertanya-tanya, wah Yai, itu sudah lama dibahas, ini kan mengulangi lagi, ya. Karena banyak yang meminta kami menerangkan seperti ini dan membagikan kitabnya. Dari Kalimantan Barat itu yang paling banyak kiai-kiai yang minta ke kami untuk terangkan lagi, Yai, tolong kirimi kitab ini, kitab itu, manuskrip ini, manuskrip itu. Ya saya kirimi, biar nanti untuk Kalimantan Barat bergerak, ya, bersama meluruskan pemahaman atau keyakinan umat bahwa habaib-habaib yang ada itu bukan cucu asli dari Nabi kita. Mereka hanya pengikut tarekat Ba'alawi, kalangan sufi-sufi yang mendomplengkan dirinya kepada Nabi yang mulia, Nabi kita bersama. Lalu akan muncul perlawanan yang luar biasa dari para habib dan muhibbinnya, yang akhirnya ya banyak yang tidak menggunakan data, hanya berdasarkan framing saja, perlawanan dengan akal kosong, bukan tangan kosong. Jadi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini nanti akan kami sertakan juga di bawah Muntaqilatut Thalibiyah, supaya untuk perbandingan panjenengan semua ketika membahas di forum-forum Bahsul Masail atau di lingkungan pondok-pondok pesantren, perguruan tinggi, atau Ma'had Ali, ataupun di tempat-tempat kajian yang lain, supaya menambah informasi dari kitab-kitab referensi yang tidak banyak dimiliki. Ini wajib ya kita sampaikan bersama supaya diketahui, ya. Karena kalau tidak disampaikan seperti ini, nanti umat semakin lupa, ya. Lupa, akhirnya ketimpa sama informasinya habaib Ba'alawi dan muhibbinnya yang selalu gencar mempropaganda dengan cerita-cerita khurafat yang ada. Wah, ini masih banyak, ya, yang belum tersadarkan. Ya banyak yang sudah tersadarkan, tapi juga masih banyak yang belum tersadarkan. Di antaranya ya ini, pengurus Makbarah Yayasan Mbah Sunan Ampel Surabaya sendiri males ngaji, males untuk mencari data referensi, akhirnya tetap masih menggunakan habaib Ba'alawi. Tapi tak awasi nanti kalau benar-benar jadi, ya, ada ceramah di waktu tahlilannya nanti, ya, ya, ini tugasnya PWI, tugasnya PWI, ya, supaya apa? Ya tidak mengotori, ya. Wong punjernya sesepuhnya wali, ya, Mbah Said Ali, ya, kok malah dietrek-etrek seperti ini, nggak ada perlawanan yang berarti, ya. Ya ini kan sangat-sangat menjadikan kita rugi, ya.
di mata sendiri kok malah tambah dibiarkan seperti ini terus menerus setiap tahunnya ya. Kemarin sudah kita awasi di bulan ini ya, di bulan Sya'ban ini nanti juga kita awasi lagi. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, untuk mukadimahnya ini kami cukupkan sekian. Selanjutnya kami akan mensyarahi ya, tulisan komentar panjenengan, pertanyaan atau peringatan, nasihatan dari panjenengan semua. Ini nanti ya, jika ada yang masih belum bisa menerima materi yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu tentang Nuzul Isa ya, nanti tetap kita bahas sambil berjalan karena tidak bisa dibahas diselesaikan dalam satu malam. Ini materi yang sangat berat ya, dan akan banyak perlawanan, dan itu sudah kami antisipasi. Oleh sebab itu kami mohon dukungan panjenengan semua, termasuk diantaranya adalah guru saya juga. Saya mohon bantuan doanya supaya adem ayem tentrem berdasarkan kajian bersama, karena yang mengatakan seperti ini berdasarkan data ya baru kita. Kalau yang berdasarkan asumsi, interpretasi atau menyebutkan datanya, sumbernya, tapi tidak menyebutkan, menampilkan kitabnya ya banyak. Tapi yang menampilkan langsung ya kami ini. Bahkan banyak di antara kiai-kiai yang minta kitab Syarah Muskilul Athar atau Syarah Muskilil Athar yang kami bahas beberapa hari yang lalu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Sehat untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Diberikan diberikan kesehatan, Kiai. Islam itu agama terakhir ataukah agama penutup ya? Karena berdasar banyak keterangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua beragama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna. Nggak perlu disempurnakan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Toh, kalau ada alasan Nabi Isa alaihissalam itu tidak merubah ajaran kanjeng Nabi, tetapi hanya malah tidak bisa. Wala nabiyya wala rasulah ba'dah. Nabi Isa itu bukanlah ya malaikat, tapi manusia biasa yang akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama seperti pertanyaan atau komentar dari Bu Zain Zeta kemarin malam itu. Islam itu bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Orang yang berpasrah diri dengan sesungguhnya kepada ilahi Rabbi atas segala perintah-perintahnya. Di antara yang mempopulerkan ya Nabi Ibrahim, Abraham atau Abram. Diperintahkan oleh Allah, ya pasrah saja, menerima Islam. Aslama yuslimu islaman. Islam. Nah, selain bahasa Arab, itu masuk dalam kategori Islam monoteisme. Agama yang mengesahkan Tuhan, ya, la ilaha illallah, dengan berbagai macam logat atau dialek bahasa masing-masing tempat, ya, itu yang namanya Islam. Kalau kita kaitkan antara Islam versi Nabi Adam dengan versi sekarang, ya semuanya Islam. Bahkan sebelum Nabi Adam pun bisa dikatakan Islam. Karena ibadahnya itu berbentuk ketakwaan, kepasrahan kepada Allah yang Maha Kuasa dengan bahasa masing-masing manusia. Tidak sama tempatnya, ya. Mungkin di Jawa, ya mungkin bahasa ya Sang Hyang Widiwase misalkan, Gusti ingkang Agarya Jagat atau apa. Dan bahkan ketika kami menyampaikan penjelasan seperti ini, banyak yang mengomentari, wah itu kejawen, ya. Wah itu adat budaya. Kita ini mengadopsi semuanya.
al-ada al-muhkamah kita masukkan dalam setiap materi yang kami sampaikan. Kita tidak nah ini admin saya itu ngantuk-ngantuk luar biasa ya, mengganggu konsentrasi saya. Kalau pas ngaji bersama kayak gini itu, kalau lingkungan tidak mendukung itu ya begini ini, karena suasana surga. Suasana surga. Begitu juga ketika Nabi Isa dan ibunya selepas dari peristiwa penyalibannya ya lari ya mengikuti jalur sutra sampai ke India, dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala di satu tempat yang tinggi ya, di Kashmir itu. Di Kashmir itu sampai sekarang masih ada keturunan Israel yang hilang, yaitu di sana. Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di tempat yang tinggi ya, di pegunungan yang udaranya sejuk ya. Bahkan Kashmir itu terkenal dengan surga dunia. Surga dunia itu di Kashmir. Ada danau-danau itu yang sangat indah di atas gunung sana. Ya, ketingginya ribuan meter di atas permukaan air laut ya. Yang menjadi rebutan 3 negara, India, Pakistan sama China. Itu Kashmir. Ada Jammu, ada wilayah yang Kashmir sendiri, ada yang bagian perbatasan dengan China. Di daerah pegunungan yang sangat subur ya, banyak bunga-bunga ya, pengairan di sana. Nanti panjenengan bisa lihat semua Kashmir itu seperti apa di daerah Srinagar dan sekitarnya. Nggih. Bu saya cerita. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua beragama Islam, nggih, beragama Islam ala monoteisme, agama keyakinan mereka. Di Nusantara sejak dulu kala itu ya ada keyakinan bukan penyembah pohon dan berhala, tetapi Tuhan ya. Nama Tuhan itu kan ya baru abad 19-20 Masehi ini saja. Dulunya ya nggak ada yang Tuhan jadi Tuhan, itu nggak ada. Dulunya ya Gusti, Pangeran, seperti itu. Jadi Tuhan ada satu zat ya yang tidak bisa di kinoyo opo ya, dibayangkan seperti apa yang menciptakan segalanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dinalar tetapi bisa dijelaskan dengan bukti-bukti nyata ciptaannya, yakni alam semesta raya. Nggih, begitu nggih Bu Zenita. Gembur Al-Fakir hadir ya nggih, monggo dari Pak Gembur nggih. Muhammad Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyimak nggih sami-sami nggih. Pak Targo Goes ini dari Malang Lawang. Assalamualaikum Pak Yai. Ada info saat seorang kiai ceramah di depan para habib dan muhibin, katanya di daerah Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia dan yang menggawangi Kiai Imad CS, benarkah? Tidak benar. Pak Targo Goes, tidak mungkin kami ini membackingi ya, bukan masalah kebatilan, bukan. Tetap kita berjalan di atas keadilan ya. Kalau toh memang mayoritas penduduk di sekitarnya itu muslim, ya kenapa dibangun gereja ya. Tapi harus seimbang antara tempat-tempat ibadah ini fungsinya untuk apa, jangan hanya sekedar angga-anggaan. Kalau menjaga kerukunan ya kerukunan, tetapi tetap harus dikedepankan kemaslahatan. Saya kan pernah dan sering mengkritik ya, membangun masjid musola itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya nggak baik ya, akan terjadi banyak perselisihan. Begitu juga membangun gereja. Gereja se-Asia Tenggara dibangun di daerah sana enggak ada Pak Targo Goes, atau memang akal-akalan framing mereka. Semoga Pak Yai dan semua para pejuang Nusantara diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin nggih. Betul leres, tidak benar Pak Targo Goes dari Malang Lawang. Tidak benar seperti itu. Nanti kami lagi dikaitkan ya. Walaupun dari kalangan teman-teman yang mendukung PIK 2 ya, tapi kami tidak ikut-ikutan masalah itu. Ada urusan masing-masing yang selesaikan. Masalah penyampaian
meluruskan ya keyakinan kawan-kawan. Jadi kami nggak ngurusi yang ada yang ngurusi sendiri masalah itu. Yang penting tetap ambillah hikmahnya. Kenapa aguan ya sama-sama ya tangane loro, sikile loro, ya makan nasi ya sama menghirup oksigen di Indonesia. Kenapa kok bisa sebegitu saktinya lainnya? Harusnya 9 wali songo doktrin umat Islam yang keliru selama ini. Umat Islam didoktrin untuk senengane ya dibaan saja, tahlilan saja, istighon saja, khol-khol saja, tapi tidak bekerja, yang akhirnya ibarat rebutan kue harta, ya kita kalah dengan mereka dari etnis Tionghoa. Ya itu mohon maaf, umat Islam harus kaya raya, harus di atas mereka, tapi ternyata faktanya sebaliknya, sehingga umat Islam ini lemah. Kadal fakru ayyakuna kufronnya ini tetap belum bisa berubah sampai sekarang, karena hubud dunia ra'sukuli khotiatin ini masih merata di mana-mana, menjangkiti umat Islam yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Jadi kita harus memiliki etos kerja, semangat kerja yang tinggi, harus jadi kaya raya, tetap punya kontrol. Umat Islam itu kalau kaya raya ya bermanfaat untuk sesamanya, bukan untuk foya-foya, hura-hura, huru-hara. Kalau nggak begitu nanti kalau tidak ada kerjasama dengan asing, investor asing juga, ya Indonesia nggak bisa maju. Misalkan terlalu ideal berlebihan seperti Bung Karno, ya Indonesia ya kayak dulu ya Orla ya juga sulit untuk maju dalam ekonominya. Nggih, begitu nggih Pak Targokwes, tidak benar. Tidak benar nggih. Ben bejane. Assalamualaikum ya Nur Waalaikumsalam. Tanya Yai, kenapa aura Kiai pembela Habib hilang? Seperti Roes Am kok seperti Sengkuni dan ketuanya seperti Cakil ketika sedang ceramah bela Habib. Apakah ada hadis merias kuburan? Dari Pak Ben Bejani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih sayang terhadap umat, bukan artis aura kasih, tapi aura kasih sayang terhadap umat ini hampir hilang dari wajah-wajah mereka. Mereka ya mohon maaf ya hanya hubud dunia, karena menjabat sebagai pendolanya Nahdlatul Ulama ini ya sementara, mumpung lah, aji mumpung akhirnya digunakan juga. Lah ini harusnya jangan begitu. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sudah dipegang kepalanya oleh seorang pencoleng dari Rejengan Probolinggo, ya masih sampai sekarang belum berubah isi dari bekas pegangannya itu. Ya, ini namanya sihir, ya, menundukkan. Tidak hanya itu, ya kiai-kiai sepuh kita, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus Ali, Makhrus dari Lirboyo, dipegang kepalanya sama Habib-Habib muda, ya gitu, menyerahkan segalanya, seakan-akan pasrah taslim islaman, selama yuslimu islaman kepada mereka. Nggih, Ben Bejani. Jadi kayak Sengkuni, ya. Terus, apakah ada hadis merias kuburan? Nggak ada. Justru ketika Nabi Isa datang, ya, bukan fisiknya, badaniahnya, tetapi misi dan visinya itu akan melarang menghias kuburan. Tradisi Yahudi Nasrani ditiru oleh Ba'alawi, menjadikan kuburan leluhurnya, nabinya sebagai tempat ibadah bagi mereka. Nah itu sudah ada keterangannya, jelas itu. Tapi kalau Nahdlatul Ulama bagaimana? Dia tetap ya ziarah kubur, ya ada haul juga, nggak apa-apa, tapi tidak berlebihan, tidak berlebihan. Lah masa kuburan dianggap kayak apa ya, mantenan ya, kayak kuade gitu ya. Di mana letak dari tudzakirul akhirahnya? Ya nggak ada, nggak eling akhirat, ya malah eling macam-macam nikmat jannat, seakan-akan nggak mati gitu loh. Habib-habib yang dimakamkan itu dikultuskan berlebihan, itu melebihi dari ketika masa hidupnya Habib tersebut. Nggih. Jadi hadisnya nggak ada, merias kuburan itu nggak ada perintahnya. Itu adalah amaliyah berdasarkan istihad mereka, hawa nafsu mereka saja. Lah kalau sekarang misalkan di makam yang tinggi Mbah Sunan Ampel Said Ali Rahmat
Surabaya, itu saya nggak setuju. Itu ala Yaman itu. Wong makam kok tinggi menjulang lebih dari sak dedeke menungso. Apa disembah kaya apa? Mbah Sunan Ampel itu sederhana. Hanya penemuannya Habib Ba'alawi bin Yahya khususnya yang mengasumsikan bahwa Said Ali itu begini begono. Ya akhirnya diakui Ba'alawa. Ya, inilah kerusakan yang luar biasa di negeri kita. Kiai-kiai kita menengok. Menang saja. Lah ini kan berbahaya. Nggih, begitu nggih ben bejane, enggak ada nggih. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ba'alawi selalu merasa lebih hebat termasuk terhadap Nabi seperti Fakih Muqaddam Mi'raj 10 kali per hari. Nabi belajar bahasa Arab ke Ba'alawi dan sebagainya. Adakah hubungan dengan Abdullah bin Sabah? Kalau dari segi misi dan visinya ya hampir sama ada hubungannya, Bu Eni. Tetapi kalau dari segi biologisnya nggak ada, nggak ada. Cuma perilakunya ada. Di antaranya adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror yang halu-halui itu. Nggih. Jadi di Jemaah Sabilu Taubahnya Gus Ikdam Blitar sana itu masih rutin Simtud Duror. Ya ini hasil dari kerja kerasnya Habib Ba'alawi dan Muhibbinya untuk masuk ya menelusup ya menyusup dalam jantung umat Islam. Apalagi yang datang ke sana rata-rata kan ya tangluan awam ingin bertaubatan, tapi ternyata malah justru dikasih amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nggak usah Simtud Duror itu dibaca, itu nggak usah, pakai dibaan saja, pakai berzanjin, pakai sarofil anam, pakai nazoman, pakai azaban saja. Nggih. Jadi termasuk diantaranya ada yang sudah kami bahas bersama dalam kitab karya dari Habib Ali Al-Habsyi ya tentang Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan yang berguru nahwu kepadanya. Nah ini kan ya termasuk pelecehan. Pelecehan. Nggih, jadi begitu nggih, tidak lebih hebat tapi merasa lebih hebat. Ini hampir sama. Ngakunya muslihun tapi ternyata mufsidun. Begitu nggih, Bu Eni Bawanti. Nggih. Pak Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang sepuh, alim, pasti pernah mempelajari kitab mereka yang aneh-aneh itu dan tidak menyanggahnya. Kalau katanya dulu Habib itu tawaduk, kayaknya hanya luarnya saja. Saya masih belum menjumpai seorang Habib sepuh yang alim, alamah, mau bijaksana, tulus, ikhlas, menyampaikan, menasihati kawan-kawannya. Itu masih belum bisa saya temukan. Dan kebanyakan ya, nggak mayoritas channel Ngaji Vision mengkaji kitab-kitab karya leluhurnya sendiri. Kalau diluruskan mereka akan melawan, sama seperti Habib Husain bin Muhammad Ali Al-Habsyi juga ya. Keturunan Al-Habsyi yang ada di Indonesia ini melawan semua. Di antaranya Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang jelas hasil tes DNA-nya haplogrup G itu. Tidak hanya itu, yang Al-Habsyi Solo, Al-Habsyi Pasuruan, Al-Habsyi Malang, Al-Habsyi Surabaya ya melawan semua. Dengan melakukan perlawanan tanpa ada pedoman yang jelas. Mereka mengatakan ke kita bahwa mereka benar-benar keturunan ya dari wali-waliullah, dari kalangan leluhurnya. Ya benar, tapi putus 650 tahun. Habib-habib 3 generasi ke belakang ya, atau 6 generasi ya sampai tahun 1900-an ya, itu nggak mengerti tentang sejarah leluhurnya. Pokoknya berdasarkan catatan bapaknya, mbahnya, buyutnya seperti ini ya percaya. Ya saya percaya kalau Habib yang sekarang ini keturunan Al-Habsyi, keturunan Al-Muhdor, keturunan Ba'abud ya, keturunan As-Segaf, keturunan Syihab ya, keturunan Al-Atos. Kita percaya. Tapi coba runut ke atas. Al-Atas itu coba runut ke atas. Benarkah nyambung sampai Imam Ahmad Al-Abawi? Imam Ahmad Al-Abawi jelas di dalam Muntaqilatul Thalibiyah hanya memiliki anak 2, Muhammad dan Ali. Ya, dilengkapi pada abad ke-6 Hijriah oleh Imam Fakhrur Razi,
Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramallah wal Husain aqibu bin Sabur. Enggak ada Abdullah sampai pada tahun 996 Hijriah. Yo lama, meninggalnya Imam Ahmad al-Abah 345 Hijriah. Jelas enggak sesuai dengan pengakuannya. Nah, kalau diingatkan mereka akan bantah. Wong di kitab-kitab baru ya, kitab baru mereka itu getol. Leluhur Ba'alawi itu menyelinap masuk kemana-mana. Jadi penyusupannya itu hebat luar biasa. Sekelas Syarif Makkah, Syarif Aunur Rafiq saja bisa kelabakan pada waktu itu. Nggak ada bedanya antara Said Syarif yang asli min Duriyah Nabi ya dengan Syarif Ba'alawi, Said Ba'alawi. Wahnya dilarang semua. Indonesia kalau mau meniru Syarif Aunur Rafiq ya, hebat abad 13 Hijriah itu. Nggih, Ibu channel ngaji efisien nggih. Tawaduk kayaknya nggak ada. Nggak ada tawaduknya, saya nggak pernah menemukan itu. Saya akan mencoba memberi contoh kepada umat semua bahwa saya lebih memuliakan guru-guru ngaji kampung itu daripada memuliakan. Seandainya misalkan jenengan titeni, kalau saya ketemu Habib kok nyium tangannya, jangan gugu omongan saya. Saya akan tegas, nggak akan, ya, tidak akan pernah mencium tangan Habib. Bukan bukti daripada kesombongan, nggak menyombongi orang sombong itu justru sedekah. Untuk menyadarkan, kalau orang sombong malah justru direndahi, tambah sombongnya, tambah kesombongannya, dan kita sama dengan tidak menasehatinya, gitu. Jadi pengumuman untuk panjenengan semua, kiai-kiai, lebih mulia panjenengan daripada Habib-Habib itu. Yang mengenalkan santri-santri kampung A, E, O, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Alif, Tengah, Alif, Kasro, Alif, Dema, U, A, I, U, Alif, Tanwin, An, In, Un, dan seterusnya. Itu yang orang kampung. Kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, bunyai, ya, ustazah itu. Begitu. Pak Hari Agus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos, semoga sehat selalu. Sami-sami Pak Hari Agus, kita ngaji bersama. Sharing. Pak Ahmad Bakah, salam Yai. Apa pandangan Yai tentang Nabi Isa? Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Isa berkulit warna coklat, dan dalam Sahih Bukhari lainnya di akhir zaman Nabi Isa berkulit putih kemerah-merah. Nah, ini berarti menandakan Pak Ahmad Bakah, yang dibangkitkan itu beda orangnya sama visi misinya. Kemarin saya sempat menyampaikan antara Benediktus dengan Fransiskus. Sekarang Fransiskus yang ke Jakarta berkunjung kemarin ya, bertemu dengan Menteri Agama yang sekarang ini ya, itu Paus Fransiskus mencium tangannya Menteri Agama sekarang. Nah, itu bukti daripada perilaku yang Islami itu. Lah, apakah beliaunya mau sholat? Ya nasihati saja. Kalau ketemu sama Paus Fransiskus sekarang nasihati saja. Lah, Paus Benediktus juga menyadari kok sebenarnya bahwa banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Nasrani yang sekarang. Di antaranya adalah makan daging babi itu. Tidak hanya itu, banyak ya pemerkosaan, ya pedofil yang ada di gereja-gereja di Amerika, Kanada, Eropa, Australia, dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Ada doktrin bahwa Nabi Isa itu tidak menikah. Jadi harusnya ya para pastor, pendeta itu menikah saja. Ulama, kiai, guru ngaji, ustadz itu ya menikah semua, sama seperti manusia. Oh, Nabi Isa menikah kok, yang ditiru siapa? Nabi Isa itu menikah. Dia punya anak keturunan. Menikah. Nah, jadi ini doktrin ya. Jadi menurut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini ada kecocokan Pak Ahmad Bakah antara fisik aslinya Israel ya, Nabi Isa kan Israel ya, dengan non Israel ya, berkulit putih, kalau kemerah-merahan sekarang nggak ajak kebule-bulean ya, ke Eropaan ya. Paus Benediktus itu kan dari Jerman ya. Paus Fransiskus itu dari Perancis ya. Ya campuran ya antara Jerman, Perancis, Italia ya sama. Jadi ini jangan kita meyakini bahwa nanti setelah kita mati kita dibangkitkan lagi di akhirat dengan fisik yang sama seperti fisik kita ini. Enggak. Fisik kita ini sudah hancur, berbaur.
ya, menyatu kembali dari tanah kembali ke tanah, dari udara kembali ke udara, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Lemah geni banyu angin, ya, hancur semua sudah. Tapi kebanyakan pemahaman umat Islam nggak begitu. Nanti kita akan dibangkitkan lagi dari kubur kita nanti, di kuburan-kuburan itu. Nanti bangkitnya seperti ini, enggak. Kalau ada jasad yang masih utuh, itu nggak mungkin tetap digunakan lagi jasad itu untuk membangkitkan jiwanya. Jiwanya ya baru, jasadnya ya baru. Terlahir kembali kiamat. Ini nanti kami bahas pada materi yang berbeda, karena itu berat bahasannya. Begitu sementara Pak Ahmad Bakah. Jadi dibangkitkan lagi Nabi Isa itu ya ke dalam raga masing-masing orang yang terlahir, yang terpilih, ya, ngayomi agama-agama Nasrani, Katolik, Protestan itu. Bisa juga tidak hanya ke Vatikan, tapi juga ke Anglikan atau ke Ortodok Yunani, Ortodok Rusia, Ortodok Egypt Kipti, atau Ortodok Ethiopia, ya, bisa juga. Lawang ini juga pecah, ya, bahkan bisa kita teliti perpecahan umat Islam dengan perpecahan umat Nasrani itu lebih banyakan perpecahan umat Nasrani. Ya, di antaranya ada Katolik, ya, ada Protestan. Oleh Martin Luther dari Jerman itu misah menjadi Kristen, Katolik, dan ada yang bahkan sekarang orang-orang Eropa banyak yang agnostik, ya, tidak beragama. Ya, percaya Tuhan tapi tidak mau mengikuti aturan-aturan gitu. Jadi begitu, Jadi kalau kita lihat, ya, Nabi Isa fisiknya berbeda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika dibuktikan, kok apakah ini mincela-mincele, berkulit warna coklat, dan dalam Sahih Bukhari lainnya di akhir zaman nanti Nabi Isa berkulit putih kemerah-merahnya. Apakah mencela-mencela? Inilah yang namanya sering saya sampaikan. Riwayat hadis tentang Nabi Isa dan Dajjal, membunuh Dajjal itu tidak saklek mutawatir jadi satu riwayatnya, itu enggak. Sama seperti ketika Nabi Isa itu setelah berkuasa, ya, di atas seluruh dunia, ya, dunia bagian mana, ya, nggak mungkin Jepang ikut-ikutan, Rusia ikut, nggak mungkin dia. Toh misalkan ada peristiwa besar itu, ya, apakah hidup selama 40 tahun? Ya, riwayatnya 40 tahun ada, tapi riwayat 7 tahun juga ada. Sama seperti Dajjal ketika menjajah dunia, itu berapa waktu lamanya? Ada yang mengatakan 40 hari, ya kan? Ada yang mengatakan tidak 40 hari, ada yang mengatakan 40 hari, tapi hari pertama seperti 1 tahun, kan nggak ada contohan. Ya, ini saat berkah waktu kan nggak bisa seperti itu. Hari pertama seperti serasa 1 tahun, hari kedua serasa 1 bulan, hari 24 jam ketiga serasa 1 pekan, yang keempat ini hari-hari seperti hari-hari kita biasanya 24 jam normal. Ya, nah, inilah yang namanya riwayat yang berubah-ubah. Sama seperti karomahnya Imam Ar-Rifai yang katanya ketika menziarahi makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah, tangan Nabi keluar untuk menyalami Imam Ar-Rifai, disaksikan oleh, ada yang mengatakan 12.000 orang yang menyaksikan, ada yang menuliskan 60.000 orang yang menyaksikan, ada yang menuliskan 90.000 orang yang menyaksikan, ada yang mengatakan 100.000 orang yang menyaksikan, bahkan ada yang mengatakan nambah-nambahi lagi 1 juta orang menyaksikan. Ini namanya riwayat yang tidak bisa dijadikan pegangan, gitu. Mencela-mencele, ya, bukan kanjeng nabinya yang mencela-mencele, ya. Perawinya ini, ya, misalkan menyampaikan A diterima oleh B, B disampaikan ke C, C disampaikan ke D, D disampaikan ke E, ditambah-tambahi sendiri karena memang riwayat hadis itu kebanyakan bil makna, hanya meriwayatkan isinya saja, masalah redaksinya, matanya tidak harus sama. Beda kalau Al-Quran, Al-Quran tetap sama dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau hadis tidak bisa dijaga, karena memang perawinya beda-beda seperti ini. Begitu, Pak Kiai. Sebenarnya makam-makam pahlawan Sudanco Supriyadi itu di mana, Pak Kiai? Pak Supriyadi dari Blitar itu sebenarnya tokoh besar, ya, tokoh pejuang peta, ya, semasa dengan Pak Karno. Makamnya di mana?
masih belum ditemukan nggih, Pak Jai. Masih belum ditemukan. Sama seperti makamnya Tan Malaka yang katanya pernah ditemukan di Kediri sana. Makamnya Muso nggak ada. Kalau Muso Munawar itu dibakar ya di Ponorogo, ya nggak ditemukan makamnya. Tetapi kalau Pak Supriyadi ini ada yang mengatakan terbunuh, ya jasadnya nggak ditemukan. Ada yang mengatakan ada yang masih hidup sampai sekarang usianya 160 tahunan, ya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi wallahu alam secara ilmiah ya Pak Sudanco Supriyadi, pahlawan peta itu sudah meninggal dunia. Tetapi jasadnya ya tidak ditemukan, makamnya pun ya jelas tidak ditemukan. Sekelas Pak Supriyadi saja nggak ada makamnya, apalagi Nabi Isa. Ayo, ribuan tahun yang lalu. Ya karena memang sebenarnya ya makam itu ya penting tidak penting. Setelah lewat 60 tahun sampai 100 tahun maksimal itu makam sebenarnya sudah tidak berfungsi sebenarnya. Karena apa? Penghuni yang dimakamkan di bawahnya itu sudah bangkit lagi di akhirat. Justru kalau malah orang-orang Arab itu ketika menguburkan jamaah haji yang wafat di sana itu 4 tahun kok. Coba makam di sekitarnya, makamnya Mbah Romo Kiai Haji Maimun Zubair itu kan digali kan, makamnya itu kan gantian ya. Nah terus tulang-tulangnya itu dikumpulkan dibawa kemana? Oleh pemerintah Saudi sana. Kita nggak pernah tahu. Ayo, tulang-tulang. Oleh sebab itu kalau kita berhaji ke sana, mati di sana ya paling 4 tahun nanti dibongkar lagi makam kita, lalu tulang belulang tengkorak kita ya sudah terurai kan, kulit daging kita ya dikumpulkan, entah dibawa kemana, dikumpulkan jadi satu oleh pemerintah Arab Saudi sana ya, di Maklah, di Bakek itu juga begitu sama. Apalagi orang-orang India yang memiliki kebiasaan membakar mayat di tepi Sungai Gangga. Oh, setiap hari ada itu. Mayat dibakar dengan kayu bakar secara tradisional. Ya, kayak bakar sate itu. Lah, terus nanti yang dibangkitkan itu siapa? Apakah dibangkitkan dari raganya? Raganya sudah hancur. Kalau masalah jenabud dzanab, masalah tulang ekor itu nanti bahasan lain, ya. Jadi intinya manusia itu tidak dibangkitkan dengan jasadnya yang sekarang ini. Bisa berubah lebih baik dan bisa berubah lebih buruk, tergantung amal perbuatannya. Kalau seorang waria di hidupnya sekarang ini berbuat kebaikan, berjuang dakwah agama, ya nanti di kehidupan yang akan datang dia akan dilahirkan menjadi seorang pria sejati, berkeluarga, mempunyai anak istri gitu. Jadi begitu nggih. Oleh sebab itu ketika Rasulullah menyampaikan dan melihat dengan penglihatan penduduk neraka itu kebanyakan adalah wanita. Oleh sebab itu kesempurnaan nikmat surga itu banyak dimiliki oleh pria. Mohon maaf, ini tidak sampai pelecehan bukan ya nggih. Memang begitu. Oleh sebab itu seandainya disuruh memilih antara pria dan wanita, orang akan memilih menjadi pria. Ya selain tanggung jawabnya besar, balasannya juga besar. Nggih, Pak Jai. Jadi nggak ditemukan sampai sekarang. Nggih. Dan saya tidak bisa untuk meronsen makam atau saya buat makam-makam asli di daerah hutan-hutan, di daerah Kediri, di daerah Tulungagung, di daerah Blitar sana, nggak bisa saya. Intinya sudah menyatu dengan alam, jiwanya kembali kepada Allah. Bu Verbijus, asalnya dalam surat Al-Maidah ayat 110, Nabi Isa menuliskan sendiri Injil yang beraksara Sang Sengkerta Yai di masa kerajaan Asoka. Bukan berarti sudah tidak ada lagi Yai. Di dalam surat Al-Maidah ayat 110, Nabi Isa menuliskan Injil. Bentar, nggih. Bu Verbijus. 110 surat Al-Maidah. 110 surat Al-Maidah yang bunyinya adalah Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam dzkur nikmati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil
Jadi tidak nulis Injil, tetapi diwurui. Injil itu aslinya bukan dicatat tulisan itu enggak, tapi ada ajaran itu masuk di dalam dirinya Nabi Isa. Wa idh takhluqu minat tini kayhati tayri biidni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biidni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni wa idh tukhrijul mauta biidni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Enggak ada yang menulis Injil, Bu Belbijus, enggak ada keterangannya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ingatlah akan nikmat-nikmatku kepadamu dan kepada ibumu Maryam. Nah ini nggak ada tulisannya seperti itu, Bu Felbijus. Nggak ada. Jadi kalau ada sejarah yang mencatatnya, termasuk Injil yang beraksara Sanskerta di masa kerajaan Asoka itu versi-versian, mungkin versi sejarawan. Ada yang mengutip Injil dalam bahasa selain bahasa Suryani, ya. Kalau kita melihat pahatan ukiran yang ada di Buana Cakapala, Borobudur atau Biara Budura, Muntilan Magelang sana itu bukti daripada kitab Taurat yang asli. Taurat itu kan lah, ya, tidak tulisan Talmud itu enggak. Jadi di situ ada ajaran-ajaran yang tergambar dalam satu lukisan yang perlu dibaca. Oh, ini ada ceritanya Nabi Nuh naik kapal, ada Nabi Yunus dimakan. Ya, ada semua di relief Candi Buana Cakapala itu. Jadi di masa kerajaan Asoka bukan berarti sudah tidak ada lagi, ya ini. Sudah meninggal dunia. Umurnya 120 tahun. Asya Isrina wa mi'ata sanatin, itu Nabi Isa. Nabi Isa sudah meninggal dunia, tidak perlu ditunggu lagi kedatangannya. Kemeringet. Assalamualaikum Pak Yai, apakah saya sesat jika saya meyakini Nabi Isa tidak wafat, melainkan diangkat oleh Allah seperti yang disebutkan hadis dan menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah? Saya tidak berani mengatakan sesat dan tidak sesat. Mohon maaf Pak Kemeringet. Karena nanti kalau saya menvonis sesat, ya sama bedanya saya dengan LDI, dengan Ba'alawi, sama dengan Takfirilan. Saya hanya mengajak umat Islam untuk update aplikasi pemahaman keyakinan bersama. Zamannya sudah beda. Kalau Pak Kemeringet masih mempercayai seperti ini, berarti ibarat, ya, kiasan atau analoginya Pak Kemeringet ini tidak mau menggunakan handphone, tidak mau belanja online, tidak mau pesen untuk travel melalui Traveloka, beli tiket manual. Wis nggak ada sekarang. Beli tiket manual sekarang itu wis ya hampir-hampir tidak ada, nanti semuanya hilang. Semuanya melalui online semua lah. Ini sama dengan Pak Kemeringet nggak mau online, nggak mau buka rekening, padahal sekarang transaksi itu melalui rekening-rekening. Ada justru rekening sekarang dirubah menjadi aplikasi Dana dan lain sebagainya, ya, GoPay, Pay itu, ya. Nah, sama dengan ini, saya mengajak, ya, karena umat Islam ini banyak yang masih memiliki pemahaman klasik. Saya tarik untuk update gitu maksudnya, nggak Pak Kemeringet. Jadi saya tidak menyesatkan, karena waktunya berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, apalagi sahabat Abu Hurairah, apalagi dengan Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Masa saya menyesatkan? Enggak. Sebagai seorang mubalik tidak boleh menyesat-nyesatkan walaupun pemahamannya berbeda. Zamannya berbeda. Dulu perintahnya ayo berkendara onta. Ya di sini ya nggak bisa. Ya. Lalu banyak umat Islam yang memahami nanti di akhir zaman perangnya itu tanpa senjata. Oleh sebab itu kita harus belajar panah, belajar berkuda. Ketinggalan zaman. Pemahaman yang tertinggal. Ya harusnya belajar trail gitu loh. Ya. Off-road. Ya gitu. Menembak. Ya, jangan memanah. Tinggalan zaman, ya. Beda zamannya. Apakah Rasulullah salah? Enggak, Rasulullah enggak pernah salah. Kita saja yang salah memahami.
dari kata-kata kiasi gitu Pak Kemringin. Jadi kalau jenengan masih berpaham seperti itu, menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah, ya semuanya ya begitu. Semuanya begitu, pasti nanti akan menyerah. Bukan menyerahkan kepada Allah, tapi menyerah terhadap kemampuan diri sendiri. Nggak mau berusaha untuk mencari jati diri. Ya. Sama dengan begini. Masalah Isra Mi'raj ya, Mi'raj 70 kali, Al-Faqihil Muqaddam itu dikersakno Allah sallallahu alam gitu saja. Wah, itu namanya orang males. Lawang dalilnya jelas, nggak ada seperti itu. Dengan kambingnya sampai paham jalan keluar PP-nya, pulang perginya, naik turunnya. Nah, terus nanti misalkan kabeh itu kalau dikersakne Gusti Allah ya iso kun fayakun. Itu alasannya orang males, ya. Fayakun itu kan fi'il mudhari', fayakun bakale, ngono lho, enggak langsung kling. Abah kedabrah, ya, simsalabim bel geduel deh langsung enggak. Proses kun itu jadilah, ya, maka fayakun maka akan terjadi gitu. Fi'il mudhari' kan begitu, bukan fi'il madhi kan. Fayakun bukan fakana, bukannya fakana itu fi'il madhi, fayakunu. Nggih. Gitu Pak Kemeringet nggih. Jadi jangan menyerahkan pengetahuan tentang itu. Iya benar sehakikatnya itu nanti setelah berusaha serahkan kepada Allah Ta'ala. Ada teori Allah sendiri yang menyebutkan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara rahasia kepada Sayyidah Fatimah lalu disampaikan kepada Sayyidah Aisyah itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan itu ya ada dasarnya dan termaktub dalam kitab Syarah Muskilil Athar. Tidak hanya itu, saya punya banyak kitab. Nanti kalau saya buktikan semua, banyak yang melawan nanti. Kemarin itu yang komentar itu hampir 500-an yang melawan. Ya tapi tidak banyak yang melawan. Perlawanan itu akan tetap ada. Kan sudah kami antisipasi di awalnya. Masih dan akan banyak perlawanan. Karena memang apa? Kami ini barat mencari resiko. Ya resiko ya, nggak nyaman, nggak cari aman nyaman, nanti di zona penuh dengan resiko. Nggih, Pak APB, begitu kemudian sementara nggih, jadi tidak wafat melainkan diangkat oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa itu manusia. Qur'ane ngomong ngono jenengan berarti gak milu Al-Qur'an. Qur'ane ngomong nek Nabi Isa itu yang meninggal, Nabi Idris yang meninggal, Nabi Ilyas meninggal, Nabi Balya yang meninggal. Tidak ada nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok iso mari kanjeng Nabi Muhammad kok orang nabi maneh? Lah apa gunane ayat Al-Qur'an? Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul atau maka Muhammadun aba akatin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Khotam plek tek wis ora ana nabi badah, rasulah badah juga tidak ada. Gitu nggih. APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berpantun. Pagi cerah pergi ke taman, bawa bekal nasi dan ikan, kapipal suka main peran, ngaku mulia tapi banyak tipuan. Nggih leres dengan saya ini, dengan termasuk pantunis Betawi ya Pak APB nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapipal suka main peran. Nggih, perannya berbeda-beda seperti dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran marah dan ada peran berpura-pura. Kenapa kita bersandiwara? Habib Ahmad Al-Bar. Asli ngampel Mbah Buyutnya. Habib Ahmad Al-Bar. Kama qala Habib Ahmad Al-Bar. Berpura-pura. Tergantung perannya. Pak Supri WK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah salah orang awam seperti saya ikut mengaji dan memahami kajian nasab? Oh, nggak salah Pak Supri WK. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz tapi malah katain, urus saja nasibmu, jangan ngurusi nasab orang. Ya kalau begitu semua ya hancur. Ora usah ceramah, ora usah khutbah, ora usah maidhah hasanah. Wis urusana keluargamu dhewe-dhewe. Lah untuk apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Atau wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ora ana gunane.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Ora ana gunane lan. Nggih. Jangan diterima mentah nggih Pak Supri WK. Itu orang yang males belajar lagi. Ustadz yang seperti itu orang yang males belajar. Ngurusi nasabe Ba'alawi itu berguna untuk anak cucu kita nanti. Kalau nggak berguna untuk kita, ada nilai perjuangannya direkam oleh sejarah bahwa kita turut serta berjuang meluruskan sejarah yang ada, membela marwah Nabi kita, nama baik agama kita. Begitu cara memahaminya nggih Pak Supri WK. Nggih matur suwun. Waalaikumsalam. Kang Sodikin. Orang pertama yang memalsukan agama adalah Samiri. Umatnya Nabi Musa alaihissalam dengan terang-terangan. Samiri diduga masih hidup sampai sekarang yang disebut Dajjal asli. Apa mungkin Samiri punya keturunan Pak Yai? Musa as-Samiri itu juga sudah meninggal dunia. Semua sudah meninggal dunia. Sudah meninggalkan dunia kalau hidup di alam barzahnya, Pak Kang Sodikin. Jadi orang pertama yang memalsukan agama Musa as-Samiri. Musa as-Samiri itu ada yang mengatakan di dalam tafsir Sawi itu memang beliau anak zina, ya. Lalu dipelihara oleh malaikat Jibril, ditulang susu dari kedua tangannya. Ini macam-macam sejarahnya. Allah alam, nanti kita bahas lagi. Intinya Musa as-Samiri ini iri dengki dengan Nabi Musa. Kok enggak beliaunya yang dikasih wahyu oleh Allah Ta'ala, kok Nabi Musa malah yang dipilih menjadi pemimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian sana. Jadi Musa as-Samiri sudah meninggal. Yang masih hidup itu ya jiwanya, misi dan visinya masuk ke dalam ragawinya manusia-manusia setelahnya. Ya sampai sekarang ini. Jadi nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Jadi Musa as-Samiri itu. Jadi Nabi Musa dipelihara Fir'aun malah justru jadi Muslim. Musa as-Samiri dipelihara malaikat Jibril malah jadi kafir. Nah ini untuk pelajaran kita bersama bahwa tidak semua yang baik itu bisa mencetak orang menjadi baik. Belum tentu. Jadi orang yang buruk seperti Fir'aun justru malah di sekitarnya ada Nabi Musa, ada Dewi Masitoh ya dan lain sebagainya. Nggih. Begitu nggih Kang Sodikin nggih. Jadi Musa as-Samiri meninggal dunia semua. Nggih. Pak Roni Effendi, assalamualaikum ya Kiai. Alhamdulillah berkat kajian Yai Maduddin dan pencerahan panjenengan serta kawan-kawan semua di tempat saya ini banyak muhibin yang sadar. Saya selalu Kiai. Waalaikumsalam. Bukan saya, bukan Kiai Maduddin, panjenengan semuanya. Bukan kewajiban saya, kewajiban Kiai Haji Maduddin Utsman, kewajiban Roma dan lain sebagainya. Enggak, kewajiban semuanya. Dan bukan hasil dari kerja keras saya, enggak. Yang jenengan juga termasuk. Semuanya sama, berperan, ya, mendapatkan bagiannya, ya. Semua berkewajiban untuk menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Tidak harus saya saja, tidak. Nggih, Pak Roni Effendi, alhamdulillah. Semua itu adalah hidayah Allah Ta'ala. Toko Surya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kiai Nur bersama Kiai Perjuangan Gagah Pemberani Jiwa Juriat Wali Songo Habib Suka bukan Juriat tapi Mabit Mengayal. Alhamdulillah banyak sudah paham, tinggal bawa pengadilan. Pak Toko Surya insya Allah matur suwun atas doa dan dukungannya. Bu Fa'arfi Fadila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kapan sekte Ba'alawi ini dibubarkan? Apakah sudah ada yang melaporkan? Matur sudah ada. Tapi yang dilapori itu loh yang masih melempem. Gara-gara kita nggak punya uang. Sudah kita laporkan. Sudah kita laporkan. Tapi kebanyakan masih menunggu perkembangan. Menunggu dan menunggu. Kalau ada reaksi dari kita langsung oleh MUI, PBNU, Muhammadiyah langsung reaksinya cepat ya. Tapi kalau reaksi dari Habib menghina ulama, menghina Nabi kita, menghina agama, mereka melempem. Ini namanya mental tempe. Yalah kalau saya jadi ketua MUI ya jelas dengan bijaksana tek LDI bubarkan. Kalau saya menjadi ketua MUI, Menteri Agama, Nah, karena beliau-beliaunya yang menjadi pemegang amanat negara, ya yes, kita tunggu saja tanggal mainnya. Begitu Toko Surya. Bu Arfi Fadilah. Fuad Al-Jihad, assalamualaikum ya. Semoga sehat dan istiqomah selalu. Waalaikumsalam amin. Maturun. Habib Lutfi jadi buat organisasi jamaah ahli Toreko Aswaja dengan tandingan Jatman NU. Bagaimana pendapat Kiai Nur?
jangan diikuti. Pengikutnya Dajjal itu banyak sekali. Kalau kami kupas ya dengan teliti kiprah beliau di daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah itu ngedap-ngedapi, ya ngedan-ngedani, ada makamnya dirubah-rubah silsilahnya ke leluhur Ba'alawi atau bin Yahyai. Ya, ada makam orang Makassar Daeng yo bin Yahya sampai Imam Al-Muhajir. Naudzubillah, semuanya mau diba'alawikan. Bahkan ada yang mengatakan berkat informasi dari gerombolan ya, bahwa Jepara itu ada makam Zambalnya. Ya makam di sekitaran Daeng. Syekh Daeng dari Makassar, dari Bugis itu. Iya. Zambal. Di Tarim itu kan ada makam Zambal, Akdar dan Furaid. Ya, katanya di situ juga banyak wali-walinya. Ya, kalau di Tarim itu kan di Zambal itu sama dengan Furaid ya, ada 10.000 wali yang dimakamkan di sana dan ada 80-an wali kutub yang dimakamkan di sana. Nah, nanti ditiru oleh Jepara. Bahkan ada yang berlebihan lagi. Jepara itu aslinya adalah Al-Jufri. Padahal enggak. Al-Jufri Jepara. Padahal aslinya Jepara itu ujung para pedagang yang kumpul transaksi di sana sejak zamannya Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Kita Kartini. Sama-sama perempuannya. Jadi kalau ini kan mitos ya, orang-orang Jepara itu wanitanya suka berjuang keras. Itu mitos. Ya karena masa dulu ada Ratu-Ratu Sima, ada Ratu Kalinyamat ya, ada pejuang emansipasi wanita ya, tidak hanya Dewi Sartika tapi ada di bumi Kartini sana. Jepara, ujung para menjadi Jumpara, Jumpara menjadi Jepara. Sama dengan Sidoresmo menjadi Sidosermo, akhirnya menjadi Ndresmo. Roroyono menjadi Noyorono, ya sama seperti itu. Hamengkubuwono, ya, Hamengkubumi, ya, Pakubuwono dan lain sebagainya. Itu perubahan dialek ya. Sama dengan Jayakarta menjadi Jakarta. Begitu nggih, buat al-jihad jangan diikuti. Zaman NU, torekonya nggak mutabaroh kok. Torekonya nggak mutabaroh itu nggih. Begitu nggih. Ente waras nggih. Siap menanti pencerahan dari Kiai, semoga nggak ada halangan. Amin. Matur suwun Pak Ente waras nggih. Al-Barul Fahmi. Assalamualaikum Kiai. Kenapa Ba'alawi tidak takut dosa berbohong? Apakah punya ajaran sendiri? Nggih. Dijamin oleh leluhurnya kok. Di ngapura dosa ini nang swarga langsung, walaupun salah-salah itu diampuni kok. Ada kitabnya, ada Syarhul Ainiyah, tolong dibuka. Setiap Ba'alawi yang meninggal dunia itu sudah diberikan tempat oleh Al-Faqihil Muqaddam di alam barzahnya, ya di tempat yang mulia. Akhirnya apa ya, mereka yang muda-muda itu seenaknya saja. Berbohong itu karena sengaja. Kalau tidak sengaja ya karena tidak tahu, berarti tidak berbohong namanya. Gitu. Kalau berbohong dengan sengaja, ya, muta'amidan, ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Nggih jelas nggih Pak Al-Barul Fahmi. Jadi Pak Alawi tidak takut dosa berbohong, kok berbohong kepada panjenengan, kepada kita. Berbohong mengatasnamakan Allah Ta'ala saja berani kok. Berbohong mengatasnamakan Nabi kita saja berani kok. Apalagi kok sekelas jenengan dan saya, aduh, ditambah berani ya. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ngaji kayak Nurian Haji Nur Darul Majeng nggih. Monggo-monggo Pak Budi Susilo. Pak Wan Juri, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mohon tanya, apakah Rizik Syihab punya saudara kandung? Punya. Pak Awan Juri punya, ada 5 bersaudara. Habib Hussein Syihab, bapaknya itu meninggal dunia pada usia 46 tahun. Masih muda. Bapaknya Habib Rizik Syihab itu sebenarnya orang yang memiliki jiwa pembela orang-orang lemah, khususnya yang ada di Jakarta, Bekasi sana. Waktu zaman Belanda, setelah Indonesia merdeka itu kan ya, beliau bekerja
sebagai kurir obat ya, dan sering membantu para pejuang-pejuang. Akhirnya ketahuan, dia itu penjara, lari, ditembak kakinya tapi nggak sampai mati, nyebur ke sungai Ciliwung, sampai ditemukan oleh jawara dari Bekasi sana, yang akhirnya diselamatkan itu. Mempunyai anak 5, saudaranya Habib Rizik itu ada 5. Habib Rizik itu yang terakhir, bungsu. Ketika bapaknya meninggal, Habib Rizik itu umurnya 11 bulan, jadi yatim. Habib Rizik itu yatim. Oke. Ya kalau sekarang Habib Rizik memiliki anak berapa, 6 atau berapa itu yang sekarang dengan Syarifah Fadlun itu. Oke. Jadi punya saudara, tapi tidak banyak yang seperti beliaunya, yang justru meniru. Ciri khasnya Habib Rizik Syihab itu malah menantunya. Ya Dek Hanif Alapos itu kalau bicara ya kayak gitu gayanya. Niru mertuanya Pak Awan Juri. Kalau iya, apakah mereka juga terjun menjadi tukang demo, tukang provokator juga seperti Rizik Syihab? Terima kasih. Mboten. Tidak banyak yang menampakkan diri, Nah, Pak Awan Juri. Berikutnya, Rian Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Nabi Muhammad itu orang Yaman? Mboten leres. Kalau secara global sejarah Yaman, dulunya Hijaz itu ya wilayah Yaman. Tohal Yamani salatullahi ala Tohal Yamani, itu bukan ya nanti Kanjeng Nabi diakui Yaman. Nanti Gusti Allah itu milik orang Yaman. Gusti Allah itu milik orang Yaman. Islam itu milik orang Yaman, padahal orang-orang Balawi itu sendiri bukan orang Yaman asli, orang perantauan. Jadi tidak benar, betul beres. Dan adakah keterkaitan Robito Alawiyah dengan Ijabi dan Abi? Terima kasih Yai, mau dibacakan Yai. Siap. Hubungan antara Robito Alawiyah itu tidak terlalu mesra dengan Ijabi dan Abi, tetapi secara batiniah itu mesra. Karena apa? Misi visinya hampir sama, membela keluarga Nabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Abi Ijabi, ya. Misi visinya hampir sama. Oleh sebab itu pengumuman untuk warga pribumi di mana saja berada, jangan ikuti aliran aneh Syiah seperti ini. Rusak negara iki. Negara iki rusak gara-gara dirusak oleh orang-orang seperti ini. Ini bahkan ada berita terbaru lagi. Ada ormas luar negeri yang mau membuka cabang mempengaruhi umat Islam di negara ini. Wajur. Mana ya intelijen kita ya? Bin mana ya? Heran saya itu. Nanti akan ada doktrin-doktrin teroris. Bukan teroris yang ngebom lagi sekarang, ngebom akidah dan syariah umat Islam Indonesia yang lemah ini. Hancur sudah kita. Sebelum kedatangan Dajjal yang paling besar, umat Islam Indonesia ini gagal ya menjaga diri dari pengaruh Dajjal kecil yang ada sekarang ini. Nggak usah nunggu Dajjal yang paling besar menyesatkan umat manusia, umat Islam yang ada di seluruh dunia. Lawang fitnah Ba'alawi saja jenengan gagal kok, muhibin, kiai-kiai, santri, ustad-ustad masih belum tersadarkan kok nunggu Dajjal yang paling besar. Ajur jum. Oleh sebab itu ayo maca surat Kahfi, ngapalno surat Kahfi. Bin aman man hafidho asyra ayatin min awali suratil Kahfi usima minat Dajjali. Ayo, begitu Bu Arsi channel. Pak Muktamid Billah masih memprihatinkan kondisi rencana Khaul Simbah Sunan Ampel, semoga didengar ya. Ini dengar kok, sudah teman-teman udah saya punya kontaknya, tapi begedut mereka itu begedut ya. Mawar Biru, Kiai Nopo Kiai Madudin tak bikin channel. Kan ada yang begini, ada yang begono Pak Mawar Biru. Nanti kalau bikin channel semua ya keramaian sama-sama. Pak Harudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya dari Pekalongan yang berplat G, hanya nanya Kiai, Habib melarang memasang gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Wali Songo. Gimana tanggapan Kiai? Kalau melarang semuanya sekalian gambarnya Habib ya nggak apa-apa.
Tapi kalau melarang wajahnya, sebenarnya wajahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terpampang itu bukan itu aslinya. Ya karena memang itu kan asumsi, interpretasi dari pelukisnya saja. Ya, terus misalkan lukisan Wali Songo misalkan dilarang, ya wis nggak usah masang lukisan lah. Ya kaligrafi seperti ini saja ya, untuk mengingatkan kita baca ayat kursi, surah Yasin, surat Al-Waqiah saja. Jadi kalau melarang memasang foto-foto Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru thariqah kita, tapi justru mengarahkan untuk memasang foto-foto Habib yang asli dari kalangan mereka, ya sama saja bohong. Pak Karudin, nggih. Jadi jangan diikuti, nggih. Gimana tanggapan Yai Gedabrus itu? Jangan diikuti. Jadi mereka itu mau mencari pengikut sebanyak-banyaknya ya untuk dibodohi. Nggih, jangan diikuti. Kalau memang tidak memasang foto Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, foto Wali Songo, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan juga memasang fotonya Habib-Habib Ba'alawi juga. Ini namanya adil dan bijaksana. Tapi kalau malah justru melarang lainnya, hanya memasang foto leluhurnya, ini namanya orang mau merampas, mau menjajah. Sihir. Fotonya mengandung sihir. Nanti akan dibumbu-bumbui. Siapa yang memasang foto saya akan kaya raya. Ya kan kemarin kayak Probolinggo itu, Gedabrus itu. Pak Rahmat dari Adi, mohon maaf Yai, masalah kaul Mbah Sunan Ampel, kalau tidak ada geberakan dari Duriyah Mbah Sunan Ampel secara kelembagaan, rasanya sulit untuk menyadarkan pengurus makam. Ngapunten Yai, nggih Pak Rahmat dari Adi, memang begitu. Kami sudah Raden Kiai Haji Zabidi, yaitu ya sudah angel tuturane, kecuali nanti sekalian bikin gegeran gitu. Kami nggak ingin gegeran dengan sesama, isin, malu, al-khaya'u minal imani, ini yang kami hindari. Tapi menunggu kesadaran mereka sendiri, nggih. Tapi sudah ada kemajuan sedikit lah ya. Waktu pengajiannya yang ngisi bukan dari Ba'alawi, tapi yang ditahlilannya itu ya ada penceramahnya juga dari Ba'alawi Pasuruan itu. Ya inilah mental kita itu mental bahasa kasarnya tempe. Aplikasi santai. Izin tanya Ki, apakah benar kalau orang Islam bertanya mana hasil tes DNA-nya Habib dihukumi kafir, pengikut Dajjal dan keluar dari Islam? Enggak benar. Enggak benar Ki. Enggak benar seperti itu Pak, aplikasi santai. Buku biru yang jelas nasabnya karya Ali bin Abi Bakar As-Sakhr merupakan nasab palsu yang dicandolkan pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tulisan panjenengan yang belum terbaca semoga tetap mendapatkan pahala dari meramaikan acara ngaji bersama. Semoga turut serta dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi amalan sholihan yang makbulan. Untuk penutup ya, kesimpulannya adalah bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang diklaim Al-Muhajir itu hanya ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain menurut As-Syajarah Al-Mubarakah halaman 127. Wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bir Roy wa Ali bir Ramallah wal Husain aqibu bini Sabur. Dari mana itu referensinya? Dari Muntaqilatut Thalibiyah, nanti panjenengan buka sendiri halaman 160 dan halaman 146. Halaman 146, Birramlah Ali bin Ahmad An-Nafat bin Isa Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar akibuhu Muhammad. Halaman 146, lalu halaman 160 Muntaqilatut Thalibiyah. Nah, jadi untuk ini Birroy Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar ibnu Ali Al-Uraidi akibu Muhammad wa Ali wal Husaini. Jelas? Lah, untuk di sini kok nggak mencatat Husain? Ya karena diterangkan oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah Imam Al-Fakhrur Razi wahtalato nasabu waladil Husain hadza biwaladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi itu juga memiliki anak, tidak hanya Muhammad An-Naqib saja tetapi juga Ahmad Asy-Sya'rani. Kemungkinan besar Husaini ini ya menikah baur, anak cucunya gabung jadi satu menjadi walad Al-Husaini bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali
al-Uraidi. Jadi jelas Abdullah tidak ada, apalagi Ubaidullah itu karyanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibuddara bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyambung, putus 650 tahun, tidak ada kabar, berita dan cerita, dicerita-ceritakan sendiri oleh mereka, diada-adakan sendiri oleh mereka supaya tetap diakui nyambung secara paksa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bermanfaat penjelasan tentang sejarah dan budaya luar. Faham-faham ideologi luar itu sekilas biasa saja, tapi hakikatnya merusak budaya kita Nusantara, bahkan agama kita. Makanya jangan tertipu dengan jubah putih, wahai saudaraku, karena kebiasaan yang pakai jubah itu ilmunya dangkal. Berhati-hatilah dengan kaum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan cucu habaib, tapi siapa saja yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib dimintai dalil dan tes DNA. DNA yang membuktikan siapa mereka. Ingat wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan habaib. Tetap semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.